Bapak Ibu semuanya, hari ini saya ingin sekali memberitahukan kepada Anda semuanya bahwa ini paling penting sekali Anda harus cermati bahwa kondisi ekonomi dunia ini menuju ke ketidakpastian. Yang perlu Bapak Ibu cermati adalah kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia ini tidak bisa selesai, ya, tidak bisa dibendung lagi karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan bank-bank sentral di Amerika Serikat dan di seluruh dunia untuk bagaimana menaikkan uh, tingkat suku bunga yang tinggi supaya menekan belanja dari masyarakatnya, belanja-belanja di seluruh dunia. Karena ini setelah COVID-19 ini sudah, pandemik ini sudah menjadi endemik, ya. Masalah yang paling besar sekarang ini adalah ekonomi itu bertumbuh. Kecepatan pertumbuhan ekonomi itu tidak dibarengi dengan ketersediaan supply, ya. Baik itu disuplai bahan bakar minyak maupun suplai bahan makanan, pangan. Karena ada kasus, ada kondisi geopolitik, kondisi perang Rusia-Ukraina yang berkecamuk terus, yang membuat rantai pasok dari bahan pangan, makanan itu terganggu, dan juga yang membuat ini semakin menjadi rumit adalah gesekan antara Rusia dan Uni Eropa. Ya. Bagaimana mengenai pasokan gas BBM-nya yang selalu menjadi permasalahan, ya, buka tutup, ya. Inilah yang membuat harga minyak itu melambung terus. Harga minyak setelah isu naik suku bunga, harga minyak turun. Setelah itu harga minyak kembali naik lagi. Dan ini tidak selesai, saudara. Tidak akan selesai, Bapak Ibu semuanya. Harga minyak akan tinggi-tinggi terus. Dan harga minyak akan seperti di konten saya sebelumnya. Pernah saya selalu mengatakan bahwa harga minyak itu akan menembus level tertinggi sepanjang sejarah. Jadi harga minyak akan menembus level tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 159 US dollar per barel. Jadi dipastikan harga 150 US dollar per barel itu akan tembus, akan pecah di harga itu. Dan harga minyak membuat inflasi di dunia semakin tidak terkontrol, tidak terkendali. Nah, ini dampak yang cukup besar bagi keuangan negara. Negara-negara akan bangkrut, ambruk semua negara. Selalu sudah dikatakan banyak negara yang ambruk, ya. Dari Sri Lanka, Pakistan, banyak sekali sudah lagi daftar tunggu. Daftar tunggu untuk bangkrut berjamaah. Nah, negara-negara itu mulai dari Asia, Afrika banyak sekali, dan juga di Amerika Latin. Ya, di Argentina, Meksiko, banyak sekali negara-negara yang sudah dalam daftar tunggu untuk kebangkrutan. Dan itu tidak akan bisa kita, bangsa Indonesia, negara kita ini terhindar dari masalah itu. Kita akan kena dampaknya. Keuangan negara, anggaran pendapatan dan belanja negara itu akan benar-benar terganggu. Pemerintah menghadapi dilema, ya, di saat kondisi masyarakat, ya, sejak pandemik sampai dengan sekarang ini, pendapatan masyarakat sangat terganggu sekali. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menutup produksi dan sampai mem-PHK karyawannya banyak, bukan sedikit, itu sangat banyak. Dan sampai dengan saat ini, masalah itu belum selesai. Belum ada solusinya. Belum ada solusinya, sudah dihantam dengan masalah perang Rusia-Ukraina, masalah kenaikan harga komoditas, menyebabkan kenaikan harga bahan pangan, makanan, harga energi naik cukup tinggi. Membuat perusahaan-perusahaan banyak yang ongkos produksinya naik, akhirnya mereka banyak juga yang PHK. Itu membuat nilai belanja rumah tangga semakin menurun, rakyat semakin susah. Ya, sudah jelas, ya, rakyat sudah semakin susah.
Jadi pemerintah mau tidak mau harus menaikkan BBM. Itu sudah pasti. Dan hemat saya itu jenis Pertalite itu sudah sangat murah sekali, dan kemungkinan kalau pemerintah ingin bebas dari anggaran negara supaya tidak jebol, maka pemerintah harus menghapus itu Pertalite. Maka harga BBM semakin tinggi, harga bahan bakar minyak semakin tinggi, ini membuat semakin gawat ya. Kondisi masyarakat akan semakin susah, maka ekonomi semakin terpuruk. Sudah pasti banyak sekali perusahaan-perusahaan besar akan kena dampaknya dari sini. Dan di bisnis real, di sektor real itu tidak akan bisa bertumbuh. Ya, kemungkinan yang dikatakan resesi itu akan terjadi. Dan itu tidak terjadi, saya sudah berhitung, dan itu tidak terjadi seperti banyak sekali yang mengatakan akan terjadi di tahun depan, tahun 2023. Ya, banyak ekonom, banyak pakar mengatakan itu, tetapi ulang sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu semuanya dalam konten ini bahwa itu terjadi nanti di Oktober 2022. Di tahun ini saja. Di tahun 2022 sudah pecah itu Babel itu. Maka yang paling penting di sini adalah kita harus mengetahui bahwa minyak itu ya mau di pemerintah Amerika Serikat ya, dan bank-bank di Eropa, bank sentral di Eropa dan semuanya, kondisi negara-negara maju semuanya tidak bisa mengendalikan inflasi. Dan apa yang dilakukan Amerika dengan naiknya suku bunga yang cukup tinggi itu tidak mampu untuk mengendalikan inflasi, tidak mampu untuk menekan inflasi. Inflasi tetap tinggi-tingginya. Pasti pecah, dinaikin suku bunga tinggi, dinaikin suku bunga naik lagi minyak, naikin suku bunga naik. Karena Rusia belum selesai dengan perangnya. Rusia belum berhenti perangnya. Itu jadi masalah yang tidak selesai tahun ini. Membuat inflasi itu makin tinggi saja. Jika kemarin bulan Juni inflasi Amerika yang sudah 9%,1, maka nanti bulan Juli ini harga minyak kembali naik. Sudah di level 95, kembali lagi naik ke 106, 103 hari ini. Maka di bulan Agustus nanti ada laporan inflasi Amerika itu lebih tinggi lagi. Mungkin sudah di atas 10% inflasinya. Maka ya kemungkinan akhir bulan ini Bank Sentral Amerika diprediksi naikin suku bunga 1%, tetapi pejabat Bank Sentral juga tidak setuju untuk naik bunga yang 100 basis point ya, itu 1% itu. Jadi mungkin 0,75, tetapi di bulan Agustus akan naik cukup tinggi. Maka disitulah kehancurannya. Disitulah Oktober itu sudah pecah. Benar-benar market crash yang cukup dalam. Nah, Anda sudah jangan, saya sudah ulang-ulang berapa kali, janganlah Anda untuk trading saham. Hindari, jauhkan itu saham, karena nanti Anda akan membeli di harga pucuk, di harga yang paling tinggi. Tetapi Anda tetap ngotot mau trading saham, ya, mau membeli saham, masih mau main saham, trading saham, ya silakan saja, gak apa-apa. Anda duitnya banyak dan Anda memang dermawan sejati yang mau buang-buang duit aja begitu saja, tidak apa-apa. Silakan saja. Nanti Anda menyesal, Anda menangis darah di bulan Oktober 2022 karena indeks harga saham gabungan akan menuju 3.588. Catat video ini. Nah, saya kasih tahu Anda solusinya. Nah, di konten yang lain tidak ada solusi seperti di konten ini. Konten ini selalu ada solusinya, selalu ada cara-cara, ada tips-tips untuk Anda yang membuat Anda itu bebas dari masalah kehancuran, masalah kemiskinan, masalah yang terjadi di tahun 2022 ini. Duit Anda ludes. Kalau di konten ini duit Anda itu continue stabil, ya, dapat terus, dan nah Anda harus masuk ke dalam kategori pendapatan pasti. Jangan lagi, ya solusinya, jangan lagi di kondisi tahun yang inflasi tinggi, kondisi ekonomi tidak menentu ini, Anda masih saja
masih saja mau di tempat-tempat yang berisiko. Tempat berisiko itu adalah Anda hanya bisa melakukan transaksi di satu arah. Jadi misalnya itu seperti yang terjadi di bisnis real, bisnis yang konvensional, tradisional yang Anda lakukan tiap hari. Karena kondisi ini nanti ujungnya adalah resesi ekonomi global. Resesi ekonomi global, maka semua negara di dunia itu akan mengalami perlambatan ekonomi. Kalau semua negara di dunia akan mengalami perlambatan ekonomi, kita Indonesia akan kena dampaknya, indeks harga saham gabungan jatuh. Semua, siapa yang menjual ke siapa, siapa yang mau membeli barang siapa, semua pada dalam kondisi susah. Ya. Semua dalam kondisi kekeringan likuiditas. Uang yang beredar itu sudah kesedot semuanya masuk ke bank-bank sentral di seluruh dunia, di negara Inggris, di negara Eropa, Jerman, Prancis, Italia, ya, Belgia, Belanda, itu semuanya akan menaikkan suku bunga dan uang itu semakin langka di pasaran. Maka mereka akan semakin pelit berhemat, tidak susah uang. Ya, karena uang suku bunga sudah makin tinggi. Ya. Di Inggris ya sudah naik suku bunga sudah 5 kali. Ya. Nah, Bank Sentral Eropa akan naikinnya bulan ini. Ya. Di Amerika ya sudah tinggi ya. Indonesia belum. Ya. Nanti juga kita akan menaikin suku bunga. Ya, pada saatnya nanti setelah Amerika sudah crack suku bunga yang sudah di atas 2%, ya, sudah di atas 2,5%, karena itu 2,5% itu adalah suku bunga normal di mana kondisi Amerika itu kontraksi. Di atas 2,5% ekonomi Amerika akan mengalami kontraksi. Normalnya 2,5%. Nah, ini sekarang kan sudah 1,75%. Ini sudah mendekati masa-masa gawat itu. Jika ekonomi Amerika mengalami kontraksi, ya, Amerika mengalami yang namanya perlambatan resesi itu, maka kita akan kena dampaknya. Langsung kita terjun bebas itu saham. Jadi Anda hindari saham, Anda masuk ke yang seperti saya sudah katakan itu, ya kalau Anda memang tipenya konvensional, Anda bisa beli US dollars, ya, investasi di US dollar. Anda juga bisa investasi di logam mulia emas. Tetapi yang paling penting di sini, yang bisnis yang paling subur, yang bisnis yang tidak pernah, ya, tidak pernah itu bisnis ini mau dalam kondisi baik atau di dalam kondisi yang jelek ekonomi, apapun juga bisnis ini tetap subur, sangat subur sekali. Bisnis ini tetap istilahnya cair. Bisnis ini sangat fleksibel, sangat menguntungkan sekali. Jika Anda trading futures, bisnis ini adalah bisnis trading futures. Trading futures adalah bisnis sebenarnya adalah hedging posisi Anda. Bisnis yang melindungi nilai Anda, nilai aset Anda, melindungi nilai harta Anda, keuangan Anda. Jadi kalau Anda trading saham, Anda pasti rugi di kondisi yang tidak menentu ini. Tetapi di Anda trading futures, mau kondisi baik, kondisi buruk, apapun kondisinya, Anda take profit. Apa saja kondisi, karena Anda fleksibel sekali. Anda bisa trading di dua arah market. Anda hanya ikuti tren market. Anda tidak perlu harus melihat perusahaan satu persatu. Apakah perusahaan ini laba atau tidak? Apakah perusahaan ini dikelola oleh manajemen yang profesional atau tidak? Tidak perlu. Karena kalau di futures trading itu Anda bisa trading indeks saham. Indeks saham itu adalah gabungan dari beberapa perusahaan yang bonafit, yang seperti yang saham-saham yang blue chip, yang punya kapitalisasi besar di market, ya, yang bisa menggerakkan itu ekonomi suatu negara. Jadi kalau misalnya Anda trading indeks saham di bursa Asia, ada bursa Hang Seng, ada 33 perusahaan yang bonafit yang selalu masuk di dalam gabungan indeks itu. Jadi istilahnya Anda beli paket, tapi paket blue chip, paket premium. Ya, Anda tidak perlu lagi
meneliti apa laporan keuangannya, perusahaan ini laba atau tidak. Itu sangat spekulatif, itu sangat berisiko. Karena belum tentu apa yang Anda pilih itu benar. Bisa saja Anda pilih perusahaan itu menurut Anda sudah hitung laporan keuangan. Laporan keuangan itu bisa dibuat-buat juga. Belum tentu seperti apa manajemen yang bisa saja terjadi, sesuatu bisa saja terjadi. Anda beli, katakan itu bagus secara laporan keuangannya, tetapi perusahaan itu harganya sahamnya tidak naik-naik. Bisa seperti itu. Jadi membeli saham itu sangat berisiko sekali. Apalagi hanya bisa membeli satu arah. Kalau sahamnya turun, Anda tetap meratap, Anda berdoa, berharap dia naik saham itu. Sembayang yang banyak supaya harganya naik. Itu cara bisnis yang tidak ya Anda butuh waktu yang lama, long term Anda investasi. Tapi kalau Anda trading, Anda harus masuk ke futures trading. Itulah investasi cara yang paling benar. Anda mau investasi jangka panjang atau Anda mau trading, itulah cara yang paling benar. Anda di trading futures ya. Karena terus satu lagi, futures ini juga Anda harus sekarang ini Anda perlu tahu bahwa banyak sekali hedge fund di dunia yang bisa mengelola dana. Mereka hedge fund itu selalu bagaimana mereka bisa mengelola dana itu? Mereka kebanyakan masuk ke dalam futures trading. Ya, di dalam futures trading itu keuntungan cukup besar. Mereka memanage ada dari keuntungan itu, dari keuntungan, dan di saat mereka tidak mendapat keuntungan, dari keuntungan yang besar itu menutupi keuntungan itu. Anda mendapatkan nilai rata-ratanya, dan itu cukup, estimasinya cukup stabil. Ya. Anda bisa mendapatkan 3-4% per bulan. Banyak sekali hedge fund. Nah, disitulah ada peluang-peluang Anda perlu. Karena sekarang ini Anda harus mencari sesuatu yang bisa dipastikan. Keuntungan-keuntungan yang pasti. Karena kondisi di luar sana, Anda tidak bisa berharap di bisnis di luar sana. Karena bisnis di luar sana itu dipastikan semua dalam kondisi menurun. Sebaiknya Anda menyalakan bisnis di luar sana. Ya, syukur-syukur Anda itu bisa stabil saja. Itu syukur. Malah kecenderungan Anda menurun. Ini bisnis besar aja rugi ya, apalagi bisnis kecil. Karena apa? Kenapa logika ya? Kenapa bisnis tidak menguntungkan di saat kondisi resesi? Karena uang yang beredar itu sedikit. Bisnis itu bertumbuh bagus itu kalau uang yang beredar itu banyak. Ini kita bicara logika sederhana aja. Semua orang itu kecenderungannya untuk berhemat, pelit untuk berbelanja. Anda mau jual apapun juga, mereka cenderung untuk menahan belanjanya. Maka Anda sulit untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis akan susah untuk jalan. Ini logika. Maka dari itu Anda harus ke tempat yang lahan basah. Yang selalu saya katakan lahan basah, yaitu di futures trading. Entah Anda mau serahkan dana Anda dikelola oleh hedge fund, ya Anda mendapatkan estimasi yang selalu stabil antara 3-4% per bulan sampai setahun, dana Anda itu semua itu. Tapi ingat, itu perlu dana idle money, dana yang dingin, dana yang tidak Anda gunakan. Anda lakukan itu daripada Anda menggunakan dana itu untuk berbisnis real. Itu sangat risiko sekali. Saya katakan itu sangat-sangat berisiko. Ya, lebih baik Anda ke trading futures, karena saya tahu bahwa futures itu marketnya sangat volatile. Ya, marketnya sangat luar biasa. Dan apalagi di saat kondisi begini, kondisi nanti pada bulan Oktober, market crash dunia, resesi dunia, maka kita sudah jelas tahu bahwa arahnya sudah jelas. Di futures satu arah sentimen market, Anda dapat keuntungan yang besar sekali, luar biasa besar. Itu di futures trading. Futures trading, Anda bisa lakukan trading sendiri. Ada email di bawah ini, Anda bisa email saya. Dan ada link broker di sini juga jika Anda mau trading sendiri, tetapi Anda trading plus dapatkan sinyal-sinyal trading terbaik dari saya. Anda harus segera join dengan link broker di bawah ini. Saya akan bantu Anda dengan sinyal-sinyal trading yang
Gitu. Tetapi kalau Anda trading di tempat lain, minta di sini, tidak ada. Anda berpikir secara bisnis logika aja. Keenakan broker yang sana, Anda trading di tempat lain ya tanya aja ke dia, jangan tanya ke sini. Emang saya sinterklas buat Anda. Ya. Ingat, Anda yang dapatkan untung, saya yang capek. Anda harus berpikir, Anda yang makan enak, saya yang cuci piring Anda semuanya. Ya, kalau Anda makan di sana, ya, Anda suruh dia cuci piringnya, ya. Tanyakan kepada di sana, jangan tanyakan di sini. Kita bukan sinterklas buat Anda. Kita sudah kasih tahu di video ini semuanya peluangnya. Anda mau tanya semuanya. Terus yang enak yang broker di sana. Ya, tolong dimengerti itu. Kalau join di link broker ini, saya bantu Anda. Oke? Dan nanti ada satu kesempatan saya akan kasih tahu ke Anda juga. Jika Anda tidak mampu untuk trading sendiri, bisa Anda melakukan melalui hedge fund di luar. Anda dapatkan estimasi pendapatan yang menuju ke stabil pasti. Hedge fund di luar yang terbesar, yang paling tinggi adalah yang dikelola oleh Renaissance Technologies, ya, Jim Simon, yaitu dia sekitar 60-70% per tahun. Dialah yang paling tertinggi dengan teknologi. Dia adalah seorang profesor matematika, teknologi matematika yang dia gunakan untuk mendapatkan profit dari hasil trading dia di futures market. 60-70%. Nah, ada hedge fund di luar juga yang masih di bawah. Jadi kalau ada yang lebih dari itu tidak ada di dunia. Itu pasti yang tidak benar. Tetapi yang di bawah itu, inilah hedge fund yang benar. Nanti saya akan memberitahukan Anda di kesempatan berikutnya. Inilah yang saya mau katakan kepada Anda. Carilah investasi yang menuju ke pasti. Itu di tahun 2022 ini. Di 2022 ini. Ya, itu semuanya yang dana kelolaannya itu di futures market. Hanya futures market lah yang benar-benar bisa memberikan profit maksimal di kondisi tidak menentu saat ini. Di kondisi harga minyak yang bandel naik terus ini. Tapi kalau Anda trading di saham, tunggu kehancurannya. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Penting ini. Dan tekan loncengnya untuk dapatkan juga notifikasinya. Jangan ketinggalan. Dan yang paling penting di sini adalah viralkan, sebarkan kepada semua orang supaya mereka juga jangan ketinggalan hal yang berguna ini. Sukses untuk Anda.